Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah, hingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa menuntut ilmu, ya, berdiskusi, dan mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kali ini kita akan bahas masalah ciri-ciri penghuni surga dan penghuni neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, surga disebut sebagai al-jannah, yang secara bahasa berarti kebun yang mengandung pohon-pohon rindang. Bahkan begitu rindangnya sehingga menaungi tanah. Sangat rindang, ya, menaungi tanah. Bahkan begitu rindangnya seluruh tanah ternaungi semua, sehingga merasa tenang, damai, tentram, bahagia. Selain itu, orang-orang yang tinggal di surga kelak akan di dalamnya dan tidak akan merasakan sakit dan tidak merasakan mati, selamanya abadi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah kepada umatnya. Menurut istilah, surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bertawakal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempatnya dalam surga dan yang berbagai kenikmatan-kenikmatan itu diraihnya, dan selama-lamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan, kenikmatan yang sebanding dengan surga. Di dunia tidak ada kenikmatan yang sebanding dengan surga. Betapa hebatnya karunia Allah. Surga diciptakan untuk orang yang beriman, yang bertakwa, bertawakal, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Begitu juga neraka. Apa kata dari neraka dalam Islam? Ya, menurut kata neraka itu adalah nar. Nar yang memiliki arti adalah api yang menyala-nyala. Luar biasa. Tidak ada seorang pun yang kuat menahan api neraka. Secara istilah, neraka bermakna sebagai tempat balasan dengan wujud siksaan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa ketika di dunia ini, kesalahan ketika di dunia ini. Nah, sehingga orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan, dosa besar, dosa kecil, itu ada siksaan, itu dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah supaya kita itu terhindar dari siksaan api. Lalu apa perbedaan ciri-ciri orang yang penghuni neraka dan orang yang penghuni surga? Kita lihat yang penghuni surga dulu, ya. Pertama, wajhun malikun, ya. Wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria, wajahnya penuh dengan persahabatan, menyejukkan, ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak membenci,
persahabatan, penuh dengan pemberi maaf, hingga wajahnya bersinar, wajahnya bersih, wajahnya bercahaya, kelihatan dari wajah. Hingga wajahnya itu penuh dengan simpati kepada semua orang, penuh dengan kasih sayang kepada semua orang, penuh dengan cinta kepada semua orang. Itulah orang penghuni surga, kelihatan dari wajahnya yang berseri-seri, penuh dengan keramahan, sopan santun, dan benar-benar penuh dengan persahabatan. Yang kedua, ciri orang masuk surga itu adalah lisanun fasihun. Penghuni surga adalah berbicara yang baik-baik saja, berbicara yang bermanfaat saja, berbicara yang selalu bermanfaat sehingga mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu berzikir kepada Allah. Setiap ucapannya bermanfaat, setiap ucapannya mengandung pahala, setiap ucapannya mengandung makna, selalu berfaedah, bermakna, berguna bagi seluruh manusia dan alam semesta. Jadi lisannya itu ucapannya selalu baik-baik saja, selalu bermanfaat, dan kalau tidak bisa bermanfaat lebih baik diam. Kan ucapannya, bahasa selalu menyejukkan kepada semua orang. Ucapannya benar-benar menjadikan orang simpati, menjadi orang sejuk, bahagia, damai, tenang. Maka dengan ucapan kita itu harus berucap yang baik-baik saja. Yang ketiga, qalbun naqiyun, ya, hatinya bersih, hatinya penuh dengan memaafkan, hatinya selalu mendoakan kepada semua orang, hatinya benar-benar sehat, tidak ada praduga yang tidak baik, suuzon, berusaha, tidak ada. Hatinya bersih dari dosa. Itulah penghuni surga. Jadi penghuni surga kelihatan dari hati seseorang. Hatinya bersih, hatinya baik, hatinya penuh dengan memaafkan. Dan yang keempat, penghuni surga yaitu yakun sahyun, ya, mempunyai karakteristik yang dermawan, mau berbagi ilmu, mau berbagi pemikiran, mau berbagi harta, mau berbagi tenaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya, sehingga tidak pelit, ya, baik pelit harta, pelit ilmu, pelit pemikiran, pelit harta, tenaga, tidak, ya, hatinya bersih, karakteristiknya selalu dermawan, ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah penghuni surga, sehingga Allah mengangkat derajatnya dalam Al-Quran jelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jiwa yang tenang, yang diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam golongan dan masuk dalam surga. Ini penghargaan bagi orang yang benar-benar dermawan, bersih hati, ucapannya juga bersih, ya kan? Sehingga berhak masuk surga. Ya, jadi ada 3, ya, bahkan tambah satu lagi 4, yaitu dermawan,
bersih, lisannya selalu bermanfaat, wajahnya berseri-seri, wajahnya dengan kegembiraan, perdamaian, kejujuran, dan sebagainya. Itu adalah penghuni kaum muslimin muslimat rahimahullah. Lalu seperti apa penghuni neraka? Ciri-cirinya seperti apa? Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat penghuni neraka. Yang pertama adalah wajhun abisun, wajah yang masam, tidak mudah senyum, cemberut, garang, tidak ceria, bermusuhan, mukanya masam, penuh dengan kebencian, penuh dengan suzon. Nah, itu ya dari wajah seseorang. Ya. Orang yang sering masam, ya, wajahnya permusuhan, kelihatan ingin bermusuhan terus, ingin berkelahi, ya. Selalu cemberut, garang, tidak ceria. Ini ciri-ciri penghuni. Kita dijauhkan dari wajah semacam itu. Yang kedua, lisanun fasihun, pembicaranya selalu kotor, ucapannya kotor, ucapannya permusuhan, ucapannya tidak berguna, ucapannya selalu menjelek-jelekan orang, ucapannya selalu memfitnah orang, mengadu domba orang, ucapannya selalu jelek, menghina orang, menghasut orang, memfitnah orang. Ini ciri-ciri penghuni neraka. Kita dijauhkan dari sifat ini, yaitu pembicaranya selalu kotor, dijauhkan dari sifat-sifat kotor. Yang ketiga, qalbun syadidun, penghuni neraka memiliki hati yang keras, tidak bisa diberi nasihat, tidak bisa diberi petunjuk yang benar, tidak mau ya dinasihati oleh orang tua, orang yang lebih tua, oleh orang lain, tidak mau ngaji, ya, sehingga hatinya kotor. Karena kotor itulah maka menjadikan perilaku berbuat dosa. Nah itu, oleh karena itu dijauhkan, ya, kita dijauhkan dari pembicaraan yang kotor, ya kan, hati yang keras. Yang ketiga ini, qalbun sadidun, hati yang keras. Jangan, hati orang keras itu penghuni neraka, ya. Hatinya buruk, hatinya jelek, hatinya penuh dengan penyakitan, hatinya sakit, iri, dengki, ria, angkuh, sombong, takabur, munafik, dan sebagainya. Kita dijauhkan dari hati yang keras ini, sehingga kita bukan penghuni neraka. Dan yang keempat adalah yadun bakhikun, penghuni neraka adalah memiliki sifat kikir, pelit, tidak pernah dermawan, tidak pernah mengasih sedekah pada orang miskin, para jompo, para yatim piatu, tunanetra, tidak mau membantu orang, menimbun-nimbun harta, ya, sampai meninggal, harta yang tidak berguna sama sekali, tidak pernah bersedekah, ya, bahkan mengumpat harta-harta yang banyak, disimpan tumpuk, sehingga akan menjadi bara api neraka. Itulah penghuni neraka, ya. Jadi wajah yang masam, yang tidak mudah senyum, cemberut, garang, tidak ceria, penghuni neraka. Lisan yang kotor, penghuni neraka. Memiliki hati yang keras, penghuni neraka. Dan yang kikir, pelit, itu juga penghuni neraka. Kita dijauhkan dari sifat-sifat penghuni neraka tersebut, sehingga kita itu
bertobat kepada Allah, yang pada akhirnya kita itu menjadi selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita berdoa bersama-sama. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba-hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku bagian orang-orang yang bertobat kepadamu, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mensucikan diri. Tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Segala sesuatu akan binasa kecuali Zat-Nya. Ya Allah, Engkaulah yang telah memberi karunia kepadaku dengan kesaksian ini, dan tidaklah aku memberi kesaksian kecuali bagimu, dan tidak ada yang dapat menerima kesaksian dariku selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahkan ilmu, keberkahan rizki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung padamu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagian yang Engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.